Shalom teman-teman. Wah, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan baik ya. Hari ini kita akan mulai pada ibadah Kamuda hari ini. Sebelum itu kita akan berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan hari ini kami dapat berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan memulai Bapa, berkati mulai awal, pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Sebelum itu kita akan mengangkat satu pujian, Tak Terbatas Kasih-Mu. Semusim berlalu
Shalom anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada saat ini kita kembali lagi untuk sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Ya, puji Tuhan. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur buat hari ini, buat kasih-Mu, anugerah-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati juga anak-anak-Mu yang ada di rumah. Tuhan berkati mereka, bahkan biarlah mereka Tuhan boleh berkati Tuhan pada hari ini Tuhan. Bahkan terus Tuhan menolong dan menopang kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu Kak Lina mengambil di dalam Yohanes 3 ayat 16. Teman-teman mungkin sudah familiar dengan firman ini ya bahkan ini harus kita harus memang ini menjadi satu peringatan untuk setiap kita, bahkan ini adalah satu pesan yang luar biasa di dalam hidup kita ya. Kak Lina akan membacanya di dalam Yohanes 3 ayat 16 ya. Yohanes 3 ayat 16 kata firman Tuhan, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, teman-teman yang dikasihi Tuhan, mungkin teman-teman sudah seringkali mendengar firman ini, tetapi kembali Kak Lina mengingatkan pada saat ini kasihnya Tuhan. Ya, kasih Tuhan tidak terbatas atas hidup kita. Nah, jadi Kak Lina membuat judulnya adalah kasih tak terbatas. Oh, ya teman-teman yang dikasihi Tuhan. Mungkin kita sudah seringkali mendengar tentang pengorbanan Tuhan. Kita seringkali mendengar kasih tanpa syarat ya, yaitu adalah Tuhan kita sendiri yang melakukan itu ya. Jikalau manusia sendiri mungkin susah untuk melakukan hal seperti itu. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ada satu ilustrasi yang cukup luar biasa buat saya pribadi. Ada seorang pemuda ini dia melakukan satu kesalahan. Nah, kemudian waktu dia melakukan kesalahan, dia harus digantung ya, dia harus dihukum gantung ya, yaitu hukuman mati. Nah, kemudian waktu dia menunggu waktu-waktu tertentu ya, dari jam 7, jam 8, jam 9. Nah, kemudian jam 12 dia harus digantung. Nah, kemudian dia mendengarkan lonceng berbunyi dari pagi, dengar lagi lonceng berbunyi, tetapi waktu jam 11 itu dia tidak lagi, sekitar jam 11 ke jam 12 dia tidak lagi mendengarkan lonceng itu berbunyi ya. Nah, teman-teman, singkat cerita, waktu itu dia mengingat ibunya, karena dia tahu bahwa satu-satunya keluarga yang dimiliki adalah ibunya pada saat itu. Nah, kemudian dia mengingat ibunya, pasti ibunya menangisi dia, pasti ibunya bersedih akan keadaannya saat itu. Dia menyesal ya, tetapi pada saat itu tinggal menunggu lonceng ini ya. Terus kemudian dia akan meninggalkan dunia ini, dia berpikir seperti itu. Nah, kemudian ternyata lonceng ini sampai di pukul 12 dia tidak bunyi lonceng ini tidak ada gitu. Sehingga dia merasa bahwa harusnya jam 12 siang itu saya sudah harus dihukum ketika bunyi lonceng yang terakhir. Nah, tetapi sampai pukul 5 ya, lonceng itu tidak berbunyi. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada saat itu mereka penasaran, ada apa ini lonceng tidak berbunyi ketika dibunyikan ya. Kemudian mereka penasaran ada apa ya. Dan mereka mendapati di sana ya, bukan bunyi lonceng yang ada, tapi ada tetesan darah ya. Nah, di tengah-tengah lonceng ada seorang wanita tua ya, yang menjepitkan bola di dalam lonceng hingga tidak terdengar bunyinya lagi. Nah, kemudian saat lonceng itu dipukulkan, wanita itu menjepitkan dirinya di dalam lonceng besar itu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, wanita itu tak lain adalah ibu sang pemuda itu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, begitu besarnya cinta kasih orang tua kita kepada kita ya. Begitu besarnya cinta kasih ibu ini kepada pemuda ini, kepada anaknya, sampai dia merelakan dirinya, nyawanya hilang ya, demi untuk menyelamatkan anaknya ini. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita petik dari renungan ini ya? Mungkin kita berpikir bahwa waduh, tragis sekali ya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, maka ada pepatah mengatakan kasih orang tua itu sepanjang masa, tetapi kasih anak itu sepanjang gala, katanya seperti itu. Memang itu terbukti di dalam kehidupan manusia ya. Maka kadang-kadang kita melihat ya, orang tua kita melakukan begitu banyak hal di dalam hidup kita. Dalam kondisi kita kesusahan, orang tua, ibu, ayah menjadi penolong di dalam hidup kita. Kadang-kadang ketika kita kekurangan
orang tua mengusahakan, bahkan ada orang tua yang berhutang ya demi mencukupkan kebutuhan anak ya. Tetapi teman-teman yang dikasih Tuhan, kadang kita tidak menyadari betapa besarnya kasih orang tua kita kepada kita. Kadang kita tidak menyadari betapa mereka mengasihi kita. Nah, kadang kita sebagai anak, kita masih kadang melukai hati orang tua. Kadang kita mengata-ngatai orang tua. Kadang tanpa kita sadari kita merasa orang tua kita jahat, mengekang kita ya. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kembali kita mengingatkan bahwa orang tua kita ada di dunia ini bukan secara kebetulan, tetapi Tuhan mengirimkan mereka buat setiap kita. Mereka adalah malaikat-malaikat tanpa sayap, teman-teman yang dikasih Tuhan. Maka seringkali mungkin kita melihat orang tua kita tertekun, kita melihat orang tua kita begitu tidak bisa berkata-kata, melihat tingkah kita yang begitu membuat mereka itu tersakiti ya. Teman-teman yang dikasih Tuhan, pada saat ini Kak Linda hanya mengingatkan bahwa mari kita mengasihi orang tua kita yang memberikan kasihnya tanpa batas kepada kita. Teman-teman yang dikasih Tuhan, Kak Linda bukan menyamakan Tuhan dengan orang tua kita dengan Tuhan, tetapi ini adalah satu alasan buat kita bahwa kita harus mengasihi orang tua kita. Suatu kali saya waktu masih kecil, saya sangat mengingat sekali waktu itu orang tua saya, bapak saya harus pergi ke laut ya, karena bapak saya itu punya usaha balok ya, usaha balok. Dan kemudian ketika orang tua saya pergi ke laut waktu itu ke daerah Aceh di Singkil, kemudian kami ditinggal oleh bapak dan cuma ada ibu dan adik-adik saya. Nah, kemudian waktu itu ternyata kondisi keadaannya pada saat itu balok itu tidak bisa dibawa pulang ya, karena di tengah laut tiba-tiba ada ombak besar yang datang gitu ya. Angin besar yang datang, terpaksa balok-balok itu harus dilepaskan dari kapal ini supaya mereka selamat sampai di rumah ya. Teman-teman yang dikasih Tuhan, pada saat itu bapak saya harus karena waktu itu bapak saya sudah menerima uang duluan daripada orang-orang yang sudah memesan balok-balok ini untuk memasang namanya libung ya, untuk penangkap ikan pada saat itu. Nah, otomatis teman-teman yang dikasih Tuhan, orang tua saya mengalami kerugian yang begitu besar. Dan hari-hari itu buat kami, anak-anak, bahkan orang tua saya merasa bahwa orang tua saya dalam kondisi terjepit ya. Dan saya melihat ya bagaimana mereka mencukupkan kebutuhan kami. Kami waktu itu sekolah, ada yang SD, SMP ya, SMA. Bagaimana orang tua saya harus mencukupkan ya, tanpa memberitahukan kepada kami bahwa kondisi saat itu sangat kritis keadaannya. Tetapi orang tua saya belajar berdoa kepada Tuhan, belajar mengandalkan Tuhan ya. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kita sebagai anak yang kadang kita tidak tahu, mungkin tengah malam orang tua kita menangis, mungkin tengah malam mereka berdoa buat setiap kita, mungkin tengah malam ketika kita terlelap mereka berdoa untuk setiap kita, mungkin pintu-pintu kita didoakan, mungkin ketika kita tidur mungkin kepala kita diberkati, kita tidak tahu. Tetapi hari ini teman-teman yang dikasih Tuhan, Kak Linda mau berkata, mari engkau mengasihi orang tuamu, mari engkau mengasihi dia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Karena teman-teman yang dikasih Tuhan, kasih yang Tuhan berikan kepada kita juga kasih yang tak terbatas. Teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita melihat di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya tidak binasa. Teman-teman yang dikasih Tuhan, semakin lama kita menjadi orang percaya, Kak Linda berharap semakin kita juga melekat kepada Tuhan, semakin kita mendekat kepada Tuhan. Tetapi banyak anak-anak Tuhan yang saat-saat ini semakin mereka dekat dengan Tuhan, semakin mereka lama bersama dengan Tuhan, semakin lama jadi orang percaya, terkadang bukan semakin dekat dengan Tuhan. Karena apa? Karena mereka merasa bahwa saya sudah tahu tentang kasihnya Tuhan kok, saya tuh tahu tentang keselamatan. Akhirnya mereka meremehkan tentang kasih karunia itu, teman-teman yang dikasih Tuhan. Tetapi pada saat ini Kak Linda mau mengatakan, mari belajar mengasihi. Mari belajar mengasihi seperti kasih Tuhan ya. Mungkin kita nggak bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Tuhan kepada diri kita, tetapi paling tidak kita mari belajar mencontoh apa yang dilakukan Tuhan ya. Teman-teman yang dikasih Tuhan, ada satu ilustrasi yang Kak Linda mau bagikan. Ada sebuah perkampungan, di perkampungan itu banyak sekali sapi, bahkan orang-orang pada saat itu mereka membawa sapi pulang ke rumah dan mereka hidup bersama dengan sapi. Nah, teman-teman yang dikasih itu, mereka sangat mengasihi sapi itu, mereka sangat memelihara sapi itu, memberikan makan
ya, dengan kenyang ya. Tetapi teman-teman yang dikasih Tuhan, mereka melakukan itu karena mereka mendapatkan keuntungan, yaitu bisa mendapatkan daging dan susu. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, kita akan gampang sekali berbuat baik kepada orang lain ya. Ketika orang lain itu juga berbuat baik kepada kita. Tetapi pertanyaannya, bisakah kita mengasihi orang lain tanpa dia melakukan apa-apa kepada kita? Nah, akan sulit buat kita. Tetapi hari ini kita belajar ya, belajar mengasihi. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, katakan firman Tuhan di dalam Efesus 3 ya 18. Efesus 3 ayat 18, firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Teman-teman yang dikasih Tuhan, saat ini kita sudah mendapatkan kasihnya Tuhan. Dikatakan betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa dalamnya kasih Tuhan di dalam hidup kita, ya. Tetapi kadang-kadang di dalam hidup kita tidak menyadari betapa panjang, lebar, tingginya kasih Tuhan, dalamnya kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kadang-kadang kita masih bermain-main di dalam dosa. Kadang-kadang kita masih nggak apa-apalah, ya kan? Saya kan masih muda, ya toh? Kita berpikir seperti itu. Nah, kasih Tuhan diberikan kepada kita ya pada saat ini. Jangan kita berbuat main-main lagi, jangan kita bermain-main lagi dengan dosa. Tetapi hari-hari ini kita menyadari kasih Tuhan itu diberikan kepada kita cuma-cuma. Tidak semua orang mendapatkan keselamatan, tetapi bersyukurnya kita diberikan Tuhan keselamatan sampai hari ini. Engkau dipilih Tuhan, saya dipilih Tuhan, ya. Oleh sebab itu, mari kita membagikan kasih itu kepada orang lain, ya. Kasih yang tak terbatas yang kita dapatkan itu kita bagikan kepada orang lain sehingga orang lain juga mengerti tentang kasihnya Tuhan yang tak terbatas dalam kehidupan kita. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kita boleh belajar dari Hosea, ya. Hosea ini adalah gambaran cinta kasih Tuhan kepada manusia, digambarkan Tuhan melalui Nabi Hosea. Ya, Nabi Hosea ini ya disuruh Tuhan untuk mengambil seorang wanita namanya Gomer, yaitu adalah seorang pelacur. Nah, kemudian dijadikan istrinya. Nah, kemudian waktu diambil, harusnya kalau kita udah diambil dari pelacuran, harusnya dia bertobat. Tetapi yang dilakukan oleh Gomer ini tidak. Dia setelah dia mendapatkan satu anak dari Hosea, dia kembali lagi ke pelacuran. Dari pelacuran dia mendapatkan anak lagi. Tetapi Hosea mengambilnya dia lagi. Kemudian dia balik lagi pelacuran, dia mendapatkan anak lagi dari pelacurannya itu, tetapi Hosea mengambilnya. Begitu juga hidup kita, teman-teman yang dikasih Tuhan. Kadang-kadang kita masih jatuh bangun di dalam dosa itu, kemudian kita bilang Tuhan ampuni, jatuh bangun lagi Tuhan ampuni. Tetapi Tuhan selalu mengampuni dan memberikan kesempatan demi kesempatan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita menyadari bahwa betapa besarnya kasih Tuhan, betapa dalamnya, betapa tingginya, betapa lebarnya, betapa panjangnya kasihnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi teman-teman yang dikasih Tuhan, jangan kita main-main dengan kasih karunia Tuhan. Tetapi mari kita menyadari bahwa kasih karunia itu sangat berharga di dalam hidup kita, untuk kita boleh mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu teman-teman yang dikasih Tuhan, pada saat ini apapun kondisimu, apapun keadaanmu, mari tetap kita kembali kepada Tuhan. Mari kita mengingat betapa besarnya cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Oleh sebab itu teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita belajar dari cinta kasih Tuhan yang tak terbatas ini dan kita mau mengaplikasikannya di dalam diri kita. Oleh sebab itu biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita, dan pemuda-pemuda yang ada di rumah, pemuda-pemudi yang di rumah tetap semangat, tetap percaya bahwa apa yang Tuhan lakukan hari-hari ini buat kita adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah firman ini boleh menguatkan setiap kita. Kita berdoa, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada saat ini yang mengingatkan kami betapa besar, panjang kasih-Nya Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh besar kasih-Mu atas hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami untuk kami tidak menyia-nyiakan kesempatan ini Tuhan, supaya kami senantiasa mengingat betapa besarnya kasih-Mu, betapa tak terbatasnya kasih-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Supaya kami juga Tuhan menyadari, supaya kami tidak main-main Tuhan, ketika kami tahu bahwa kasih-Mu itu begitu besar atas hidup kami. Tetapi jadikan kami jadi berkat buat banyak orang di luar sana yang belum percaya kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama
nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sampai bertemu kembali di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.